Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil alil azim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid Jami Darul Ilmi PTK yang berbahagia. Dalam kesempatan yang baik ini pada pagi hari ini saya akan bacakan salah satu surat di dalam Al-Qur'an, tepatnya surat Fussilat ayat yang ke-30. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Di dalam surat Fussilat ini ayat yang ke-30, awal ayat Allah katakan innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang beriman kemudian tsumma istaqamu, dia beristiqomah. Ini intinya berarti keimanan seseorang itu, termasuk kita ini semua yang ada di Masjid Darul Ilmi, akan sempurna kalau dibarengi dengan amal soleh, atau dibarengi dengan perbuatan baik, atau dibarengi dengan ibadah. Berarti orang yang mengaku berislam saja, orang yang mengaku beriman saja tapi tidak beramal soleh, itu tidak dikatakan sempurna keimanannya. Berarti intinya untuk mencapai kesempurnaan keimanan seseorang itu ya harus beramal soleh. Nah, di dalam ayat ini tidak cukup dengan amal soleh dilakukan sekali dua kali saja. Ini kita sangat dimotivasi ini, Bapak-bapak, saudara-saudari, ibu sekalian. Beramal soleh itu tadi sebagai jaminan kesempurnaan iman seseorang. Tapi ketika kita beramal soleh tidak cukup sekali dua kali saja, akan tapi harus terus menerus. Harus continue, atau bahasa agama namanya istiqomah. Maka di dalam ayat lapaznya tsumma istaqamu, kemudian beristiqomah. Berarti istiqomah itu adalah rutinitas amal soleh yang kita lakukan itu menyebabkan keimanan kita sempurna. Berarti kalau ada orang beriman tapi beramal soleh tidak secara terus menerus, itu sekali lagi belum dianggap sempurna keimanannya. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, jadi bahasa mudah dalam Al-Quran di sini begini. Orang kalau mau beriman ya beramal soleh. Dan ternyata amal soleh itu salah satu cara untuk menentramkan batin. Jadi amal soleh itu kita ibadah sholat, contohnya kita ibadah puasa, atau kita kebetulan punya harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ketika kita melakukan ibadah itu bukan beban buat kita, bukan merupakan kesulitan buat kita. Justru ketika kita beramal soleh, ketika kita beribadah, itu salah satu simbol untuk mencapai ketentraman batin. Maka hakikat tentramnya batin seseorang, ada ketentraman batin seseorang, itu adalah beramal soleh. Saya coba contohkan begini. Ketika ada orang punya harta, itu dia mengeluarkan zakatnya, dia mengeluarkan infaknya, dia mengeluarkan sedekahnya. Sebetulnya sebelum orang yang diberi atau orang yang dikasih bergembira, justru yang mengeluarkan harta itu bergembira terlebih dahulu. Ini secara psikologis, ya, secara kejiwaan. Ternyata di dalam Al-Quran, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Ini secara kejiwaan, secara ilmu nafsi. Berarti ketika kita mau dan mampu memberi, disitulah letak ketentraman, ketenangan batin. Kita sudah terbiasa melakukan hal ini,
Dan salah satu cara yang paling jitu untuk mencari ketentraman batin, kita mengeluarkan apa yang kita miliki. Kenapa bahasa saya mencari ketentraman diantaranya memberikan apa yang kita miliki? Ternyata banyak sekali orang mempunyai keinginan untuk memberi tapi tidak ada kemampuan untuk memberi. Bahasa mudahnya, pengen banget ngasih orang tapi tidak ada kemampuan untuk mengasih kepada orang lain. Makanya kalau kita punya keinginan memberi kepada orang kemudian terlaksana, itu salah satu ketentraman batin. Oke, kalau mungkin kita tidak bisa langsung kepada seseorang, kepada orang, itu kalau hari Jumat, itu biasanya kalau hari Jumat ada apa Ustaz? Kotak yang liwat itu. Ini kan di pinggir-pinggir kita ada kotak-kotaknya. Itu kalau di dalam masjid ada istilahnya infak sedekah. Tapi kalau di masjid, zakat itu tidak populer. Ini menarik ini, termasuk di Masjid Darul Ilmi ini. Jadi kalau harta yang dikeluarkan di masjid itu yang terkenal infak dan sodakoh. Tapi kalau zakat tidak populer. Paling zakat itu populer di masjid menjelang hari raya Idul Fitri, yang disebut namanya zakat fitrah. Tapi kalau untuk harian, bulanan, itu lebih kepada sedekah dan infak saja. Maksud saya, kita kembali ke tadi. Ketika kita mau dan mengeluarkan apa yang kita miliki dalam bentuk harta, meskipun sedikit, itu salah satu cara menenteramkan batin. Sehingga kata junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadisnya sangat autentik, ini hadisnya sangat bagus dan distatuskan hadis yang sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Kata Nabi, ahabbul a'mal, perbuatan-perbuatan baik atau amal-amal soleh atau ibadah-ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah adwamuha, yang rutinitas, yang kontinu, yang istiqomah. Maha bijak ya. Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim. Allah itu maha bijak. Dan disinilah Nabi meniru akhlak Allah, yaitu Nabi sangat bijak. Apa maksudnya? Kata Nabi, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian seperti akhlaknya Allah. Apa maksudnya? Allah itu mempunyai sifat Al-Hakim, yang sangat bijak. Ternyata sebelum Nabi mengajarkan kepada kita, beliau terlebih dahulu orang yang sangat bijak. Sehingga kata Nabi tadi, perbuatan-perbuatan baik atau amal soleh yang paling dicintai oleh Allah adalah yang rutinitas. Nah, bijaknya Nabi, wa in qalla, ini namanya mahalus syahidnya. Jadi kata Nabi, wa in qalla diartikan meskipun sedikit. Ini secara khusus, secara spesifik Nabi bilang wa in qalla. Berarti ketika kita punya ilmu, kita sampaikan secara rutin meskipun sedikit, masuk wa in qalla. Kalau kita punya harta, kita keluarkan secara kontinu, secara istiqomah, secara terus menerus, meskipun sedikit, itu masuk wa in qalla. Kalau kita punya tenaga, kita keluarkan, kita sumbangkan tenaga kita untuk kebaikan, meskipun tidak banyak, dengan sesuai kemampuan kita, masuk kata-kata wa in qalla. Terakhir, kalau kita punya jabatan, dengan jabatan itu, apapun jabatan itu, kita bisa memberi kemanfaatan buat orang lain, meskipun tidak banyak, masuk kata-kata wa in qalla. Ini salah satu bijaknya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menandakan berarti amal soleh itu simbol untuk mencari ketentraman batin. Perbuatan baik simbol mencari ketenangan batin. Nah, yang paling hebat, berbuat kebaikan tadi atau amal soleh tadi secara istiqomah, secara terus menerus. Itulah yang dimaksud ayat tsumastaqamu. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, saudara-saudara yang kami muliakan, jamaah Majelis Taklim atau Masjid Darul Ilmi VTK yang berbahagia. Itu intinya, jadi kesempurnaan iman seseorang akan menjadi sempurna
secara total kalau dibarengi dengan amal soleh. Sekarang yang kedua tahapannya adalah apa hikmatnya? Apa hikmatnya kita beramal soleh sebagai penyempurna keimanan? Terusan ayat, tatanazzalu alaihimul malaikatu. Itu di dalam cara ngaji bahasa Arab, tatanazzalu itu asal kata daripada anzala. Anzala itu turun. Anzala turun, tapi kalau tatanazzalu diartikan malaikat sering-sering turun. Yang dimaksud adalah malaikat sering-sering memberikan ketentraman, memberikan ketenangan batin kepada kita. Jadi dalam ayat diartikan tatanazzalu alaihimul malaikatu, malaikat sering turun, malaikat sering memberikan tentraman kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Sekali lagi, tanda kutip yang ujungnya, malaikat akan sering memberikan ketentraman kepada orang yang beriman plus dengan beramal soleh. Makanya kita, saya husnuzon, saya positive thinking ini buat kita semua, karena kita berfaktor iman dan amal soleh, itu malaikat selalu memberikan ketentraman batin kepada kita. Di antara ciri ketentraman batin yang malaikat berikan kepada kita, kata Allah, alla takhafu. Ini sangat penting nih. Alla takhafu. Jangan kau takut, jangan kau khawatir. Yang dimaksud alla takhafu, jangan kau takut, jangan kau khawatir tentang kematian. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, kematian itu adalah kausalitas hukum alam. Oleh karena itu tadi Ustadz kita memimpin baca surat Yasin. Ujung akhir atau ujung terakhir daripada surat Yasin itu, surat Yasin ada 83 ayat yang ujungnya adalah Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un. Redaksionalnya turja'un diartikan dikembalikan. Ini mempunyai pemahaman berarti manusia itu hukum alamnya, sunnatullahnya pasti akan mati. Tinggal bagaimana ketika dia mati dan ketika umur berapa dia mati. Siapapun manusia tidak akan tahu. Termasuk kita ini, kita tidak akan tahu kapan kita mati. Bisa jadi kita mati masih dalam keadaan muda, bisa ketika kita mati sudah dalam keadaan tua, bisa ketika kita mati dalam keadaan sehat fisik, atau bahkan ketika kita mati sudah dalam keadaan sakit. Tidak akan ada yang tahu. Makanya lapaznya turja'un. Turja'un itu dikembalikan. Kata-kata dikembalikan berarti mau tidak mau, setuju tidak setuju, rela tidak rela, semuanya pasti akan dikembalikan. Ini sekedar buat wasiat yang pernah diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kafa bil mauti wa izo. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Ini wasiat Nabi nih. Kita nih, seumuran kita yang ada sekarang nih, umur kita kan beragam ini. Kita udah banyak dan tahu bagaimana orang pada meninggal, banyak orang pada mati. Ada yang sakit dulu, ada yang enggak sakit dulu, ada yang masih muda, ada yang udah tua. Ada yang meninggalnya atau matinya dalam keadaan bagtatan, mendadak dan seterusnya. Ini sebetulnya nasihat buat kita. Seberapa banyak kita tahu kematian seseorang, seberapa banyak kita tahu bagaimana kondisi kematian seseorang, tapi karena faktor keimanan dan amal soleh yang rutin kita kerjakan, ini kata Allah, alla takhafu, kita tidak akan takut, kita tidak akan khawatir. Makanya kita sebagai umat Islam total, kalau kita yakin tentang kematian dan kita pasti yakin akan datang kematian itu kepada kita, tapi yang tidak boleh, sekali lagi, Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, dalam Islam kita yakin tentang kematian. Kita pun pasti akan mati, tapi yang tidak boleh, haram hukumnya adalah minta mati. Makanya dalam cara kajian akidah ini, disambung kajian fikih, orang yang minta mati atau secara khusus langsung orang yang mati bunuh diri,
Itu adalah perbuatan yang sangat dihina, dikecam dalam Islam. Itu berarti menyerah dengan keadaan. Orang sakit itu adalah ujian. Bisa jadi ketika dia sakit, dia sabar, dia tabah, disitulah ladang pahala yang sangat-sangat besar yang belum tentu dia dapatkan kecuali mendapatkan penyakit itu. Orang yang fakir miskin tidak boleh bunuh diri karena fakir miskinnya. Bisa jadi kefakirannya, bisa jadi kemiskinannya itu justru sebagai janji Allah dan diungkapkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling besar itu ujiannya adalah harta. Oleh karena itu kalau ada orang miskin, ada orang fakir, itu dianggap ujian, dia tabah, dia sabar, justru kemiskinannya, kefakirannya membuat batinnya tenang. Tenangnya apa? Tenangnya dijanjikan oleh Allah. Tentramnya apa? Tentramnya dijanjikan oleh Nabi. Bahwa betul saqiyun fid dunya, menderita di dunia. Secara harta menderita, bukan secara batin. Tapi kata Nabi, wasa'idun fil akhirat. Tapi termasuk orang-orang yang bahagia, orang-orang yang tentram di akhirat nanti. Makanya intinya, kenapa kok orang fakir miskin itu potensi untuk menjadi orang yang bahagia di akhirat? Bisa jadi ketentraman, saya nyebutnya bisa jadi ya. Bisa jadi harta yang banyak di dunia bukan jaminan menjadi kebahagiaan seseorang. Bapak-bapak, saudara-saudara, banyak orang yang hartanya banyak tapi tidak ada ketentraman batin. Tapi dibalik, orang yang hartanya pas-pasan justru ada ketentraman batin. Berarti intinya harta itu bukan jaminan kebahagiaan seseorang. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita ada manusia yang saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirat. Ini motivasi nih, penyemangat buat kita. Jadi harta itu bukan jaminan kebahagiaan. Ketika hidup di dunia sengsara karena faktor harta, tapi kebahagiaan di akhirat itu dia sudah dijanjikan. Nah, ini salah satu bagian tadi, ketika kita tidak boleh pasrah total terhadap keadaan. Makanya orang yang mati bunuh diri itu adalah pasrah total itu. Ya. Nah, tidak ada usaha. Makanya kalau orang mati bunuh diri itu dihina, dikecam dalam Islam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang kami muliakan. Itu bagian daripada tadi alla takhafu. Ini kata Allah, alla takhafu, jangan kau takut, jangan kau khawatir tentang bagaimana dan di mana atau situasi bagaimana ketika akan menjemput kematian. Yang selanjutnya kata Allah, wala tahzanu. Ini secara khusus buat orang-orang tua ini. Jadi kata Allah, alla takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau bersedih. Ini buat saya terutama, buat bapak-bapak, saudara-saudara yang sudah menjadi orang tua dan calon orang tua. Yang dimaksud wala tahzanu adalah jangan kau bersedih meninggalkan keluargamu, jangan kau bersedih meninggalkan kerabatmu yang mereka masih pada hidup. Artinya apa? Kalau kita keluarga yang menjadikan keluarga sakinah, yang dimaksud keluarga sakinah itu totalnya adalah ibadah. Jadi patokan keluarga sakinah itu bukan, sekali lagi, bukan masalah harta. Keluarga sakinah itu patokannya ibadah. Suami ibadah, istri ibadah, anak ibadah, itulah simbol kesakinahan keluarga. Makanya tadi dari awal saya bilang, bisa jadi ada suami istri atau satu keluarga hartanya gak banyak, tapi semua ibadah itulah simbol kesakinahan. Tapi kebalikan, meskipun hartanya banyak, suami rajin ibadah tapi istri dan anaknya tidak ibadah, tidak akan menjadi kesakinahan, tidak akan menjadi ketentraman. Istrinya rajin ibadah, anaknya rajin ibadah, tapi suaminya tidak ibadah, sekali lagi tidak akan menjadi jaminan kesakinahan hidup di dunia ini. Itu yang tadi saya maksud, ini khusus buat orang-orang tua. Ya, termasuk calon-calon orang tua ini tadi saya bilang. Itu wala tahzanu diartikan jangan kau bersedih
Kalau kamu ahli ibadah dan orang-orang yang kau tinggalkan ahli ibadah, jangan kau bersedih. Tahzanu diartikan jangan kau bersedih. Kenapa? Sebab engkau meninggalkan keluarga orang-orang yang ahli ibadah. Makanya termasuk pada pagi hari ini, Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, saya akan ungkapkan ilustrasi yang sangat indah nih. Ilustrasi yang sangat indah dan dikemukakan oleh para ulama, dikodifikasikan dalam kitab-kitab klasik begini. Kalau anak, saya bilang anak nih, termasuk kita semua ini. Kalau anak beramal soleh, kalau anak berbuat baik, maka secara otomatis orang tuanya mendapat kiriman pahala. Meskipun anak tidak meniatkan berbuat baik tadi. Ini biar tambah mantep, biar tambah jelas, saya ulang lagi nih. Kita berbuat baik, kita beramal soleh, meskipun kita nggak niatin, kita berbuat baik, pahalanya buat orang tua, itu secara otomatis saja. Mubasyarah saja. Orang tua yang sudah meninggal itu sedang mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kayak pagi hari ini nih. Kita datang ke masjid, ya kita ngaji, kita baca Al-Qur'an, tadi kita zikir, bahkan nanti ada kesempatan yang sholat dan sebagainya. Ada anak yang mengeluarkan harta, ada anak yang mengeluarkan tenaga, ada anak yang mengeluarkan pemikiran, mengeluarkan ilmu. Ada anak yang punya jabatan yang tadi saya bilang, kemudian jabatan dipakai buat kebaikan. Itu refleks saja, otomatis saja orang-orang tuanya yang sudah meninggal sedang mendapatkan kiriman pahala. Penyebabnya karena anak beramal soleh. Penyebabnya karena anak berbuat kebaikan. Makanya disitulah tadi yang dimaksud wala tahzanu, kamu ketika mati jangan khawatir, jangan sedih. Karena kamu meninggalkan orang-orang yang ahli ibadah. Yang nanti ketika orang-orang yang kau tinggalkan itu beribadah, maka kamu secara otomatis dapat kiriman pahala. Itu yang namanya korelasi. Yang tadi kalau anak berbuat baik, secara otomatis orang tuanya dapat kiriman pahala. Tapi kebalikan ini, saya bilang kebalikan, nauzubillah. Kalau ada anak berbuat maksiat, ada anak berbuat dosa, kita husnuzon ini. Jadi mereka, maksud saya husnuzon begitu. Jadi mereka, jangan kita nyebut kita. Kalau untuk anak berbuat baik, nyebutnya kita. Tapi kalau mereka, anak berbuat maksiat, berbuat dosa, itu orang-orang tua mereka yang sudah wafat, yang sudah meninggal tidak terkirimkan dosa. Berarti di sini gambarannya menarik. Kalau anak berbuat baik saja pahalanya sampai kepada orang-orang tuanya meskipun tanpa diniatkan. Tapi kalau anak berbuat maksiat, orang-orang tuanya tidak terkirimkan dosa. Itulah salah satu rahasia dan bagian rahasia kenapa di surat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat tapi lafaz Ar-Rahmannya diulang-ulang. Cara mazhab Syafi'i baca Fatihah itu pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus Ar-Rahman Ar-Rahim lagi. Ini menandakan Ar-Rahman Ar-Rahim diulang-ulang dalam surat Al-Fatihah, menandakan Allah Subhanahu wa taala kalau kita berbuat kebaikan pahalanya dilipat gandakan. Bukan untuk pribadi kita saja, akan tetapi dikirimkan, diberikan kepada orang-orang yang menyebabkan kita ada di pentas dunia ini, yaitu orang tua kita. Itu namanya Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Dalam waktu bersamaan kebalikan. Kalau ada anak berbuat maksiat, Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah, maka orang tuanya yang sudah meninggal tidak terkirimkan dosa. Kalau pakai atau main logika, kalau pahala terkirim buat orang tuanya, kemudian kalau dosa pun terkirim untuk orang tuanya, bisa jadi dosa enggak berhenti-berhenti dikirim oleh ke orang tuanya. Kenapa? Sebab anaknya maksiat mulu. Ini salah satu gambaran pahala terkirim tapi dosa tidak terkirim. Ini sekedar motivasi bahwa Bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, berarti kita sebagai anak, kita ini udah pasti jadi anak, tapi kita belum tentu menjadi orang tua. Itu filosofisnya begitu. Kita ini udah pasti jadi anak,
Tapi kita belum tentu menjadi orang tua. Yang dimaksud adalah kita ini sudah pasti menjadi anak, maka kita harus berbakti terus kepada orang tua kita meskipun orang tua kita sudah meninggal. Tapi kita belum tentu menjadi orang tua. Artinya apa? Apakah kita meninggalkan kerabat kita, keluarga kita, ahli waris kita, orang-orang yang soleh dan solehah? Itu tergantung pada pribadi kita. Oleh karena itu sekali lagi, yang disebut keluarga sakinah, keluarga yang tentram, itu patokannya adalah beriman dan beramal soleh, anak beribadah, orang tua beribadah, suami beribadah, istri beribadah. Itulah dianggap sebagai keluarga sakinah. Mudah-mudahan kita termasuk keluarga sakinah yang insya Allah bahagia di dunia, selamat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bitilka niyat al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya zal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.